Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rohmatul Fajriah dari Prodi Statistika UI Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan ketidaksamaan atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Nah, dari kalimat di atas sebetulnya kita masih harus mengetahui lebih dulu apa itu ketidaksamaan. Ketidaksamaan adalah kalimat matematika yang menyatakan hubungan tidak sama. Misalnya 2 kurang dari 6 atau misalnya 5 lebih besar dari sama dengan 5. Itu adalah merupakan ketidaksamaan. Adapun yang disebut dengan pertidaksamaan contohnya adalah X lebih kecil dari 4 atau misalnya P-3 lebih besar dari 7. Jadi itu adalah contoh dari pertidaksamaan. Ketika kita itu berkaitan dengan pertidaksamaan, seringkali kita ingin mencari nilai akar dari pertidaksamaan tersebut. Akar-akar tersebut memberikan nilai-nilai X yang menjadikan persamaan itu sama dengan 0. Namun, untuk bentuk-bentuk persamaan nonlinear dengan derajat, terkadang akan ditemukan kesulitan untuk mendapatkan akar-akarnya. Terdapat beberapa metode untuk mencari akar-akar dari pertidaksamaan. Ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode sederhana. Metode sederhana untuk memperoleh taksiran atas persamaan fx sama dengan 0, yaitu dengan membuat grafik fungsi. Dan kita akan mengamati di mana ia memotong sumbu X. Titik ini yang mewakili nilai X di mana fx sama dengan 0 memberikan aproksimasi atau hampiran kasar dari akar yang kita cari tadi. Selain dengan grafik, juga terdapat beberapa metode pencarian akar. Di antaranya adalah metode bagi 2, metode Newton-Raphson, dan metode regula Falsi. Sebelum kita melanjutkan materi tentang pertidaksamaan, yaitu bagaimana cara menyelesaikannya, ada beberapa konsep yang harus kita pahami dulu. Yang pertama yaitu konsep bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kuadrat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah konsep mengenai interval. Kenapa kita harus memahami bagaimana cara menentukan jenis-jenis akar dari suatu persamaan kuadrat? Karena kadang-kadang gitu ya, persamaan pertidaksamaan yang kita punya itu fungsinya berbentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan jenis-jenis akar dari suatu persamaan kuadrat, kita dapat menggunakan rumus diskriminan. Yaitu kalau misalnya persamaan kuadrat itu kan bentuknya ax kuadrat plus bx plus c gitu ya. Nah, yang disebut dengan diskriminan itu adalah B kuadrat dikurangi 4A dikalikan C ya. Nah, jika setelah kita hitung nilai diskriminannya itu lebih besar sama dengan 0, maka jenis akarnya itu adalah akar real. Jika D-nya itu lebih besar dari 0, maka akarnya itu adalah real dan berlainan. Jika nilai D-nya itu sama dengan 0, maka akarnya itu akan sama, real dan nilainya sama. Akan tetapi, kalau misalnya D-nya itu kurang dari 0, akarnya jenisnya adalah akar imajiner atau tidak real. Sedangkan kalau akarnya itu rasional, jika D-nya itu sama dengan K kuadrat. Gitu ya. Jangan lupa D-nya itu adalah sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian konsep yang kedua, yaitu tentang konsep interval. Mungkin sudah pernah belajar sebelumnya gitu ya, tapi di sini akan saya ulang kembali definisi dari interval itu apa. Interval atau bisa juga kita sebut sebagai selang adalah suatu himpunan bagian tidak kosong dari himpunan bilangan real R yang memenuhi suatu ketidaksamaan tertentu. Ilustrasi dari interval itu bisa kita lihat sebagai berikut. Misalnya yang pernah kita pelajari mungkin ada yang disebut interval terbuka.
interval terbuka itu seperti ini. Kemudian ada interval tertutup. Interval tertutup itu seperti ini. Kemudian interval setengah terbuka atau setengah tertutup bentuknya bisa seperti ini atau yang di bawahnya. Kemudian kalau interval itu memuat bilangan tak hingga, plus minus tak hingga ya, bisa plus tak hingga atau bisa minus tak hingga, itu cara menuliskannya adalah seperti itu. Jadi min tak hingga atau plus tak hingga itu selalu dalam bentuk terbuka, bukan merupakan bilangan yang tertutup dalam intervalnya. Kalau dalam bentuk garis bilangan atau grafik, cara penulisan interval itu bisa kita lihat kalau dia terbuka itu seperti ini. Nah, kalau misalnya tertutup itu seperti ini, yaitu dibatasi oleh kurung siku seperti ini ya. Kalau yang terbuka berarti ini dibatasi oleh kurung buka. Oke, mungkin itu adalah beberapa atau dua konsep yang harus kita pelajari sebelum kita melanjutkan bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan.